tas kecil, yang mana bibitnya pun sama. Itu harga sudah jauh berbeda. Itu harga sudah jauh berbeda, dan bagi kalangan-kalangan tertentu yang memang mungkin belum tahu ya. Itu dikira itu sangat berbeda, sangat signifikan perbedaannya. Padahal kalau sampan tahu yang terjadi di lapangan, maksudnya ya, yang terjadi di lapangan ya sama. Narik ke tukang planter bag, ke petani lokal, bawa pulang, dikasih plastik, dikasih tulisan. Banyak hujan, ini kendalanya kan di hujan. Itu kembangnya mentok. Jadi kemarin 2 bulan full hujan. 2 bulan full hujan. Jadi yang mentok betul. Dan ini kan pas masih panas kemarin. Ini kemarin waktu bunga langsung panas. Kalau ini sudah kurang lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu dari Cilongok bersama dengan sudah hadir bersama kami Mas Amin. Halo Mas, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Mas Amin ini adalah supplier planter bag teman-teman. Jadi berbicara tentang bibit durian ataupun bibit tanaman buah-buahan, tentunya tidak jauh dari yang namanya media tanam. Nah sekarang ini sebenarnya sudah mulai sejak lama media planter bag ini, namun beberapa tahun belakangan mulai booming, tentunya dengan segala keunggulannya gitu teman-teman ya. Nah di tempat kami pun sekarang ini banyak sudah kawan-kawan pengrajin bibit durian yang memang sengaja membesarkan bibit durian itu di planter bag. Oleh karenanya kami mencoba mencari informasi terkait dengan ketersediaan planter bag, dan alhamdulillah kami menemukan kontak dari Mas Amin ini teman-teman. Jadi Mas Amin ini asli orang Cilongok Mas. Cilongok. Asli Cilongok, kemudian beliau ini masih muda tetapi sangat kreatif, dan kita akan coba tanya-tanya perihal planter bag teman-teman. Yang pertama, Mas Amin ini kalau dilihat dari wajahnya yang ganteng ini, jenengan lahiran tahun berapa Mas? Lahiran tahun 90. 90 ya? Iya. Wah, masih kakak saya selisih sedikit teman-teman. Beda dikit lah. Iya. untuk planter bag sendiri Mas, jenengan mulai dari kapan Mas? Dari 2016. 2016 sudah mulai bikin planter bag ya? Sudah. Jadi kalau yang produknya jenengan ini home industri atau pabrik besar Mas? Home industry. Home industry. Jadi, ya merekrut tetangga-tetangga. Memberdayakan keluarga, betul. Tetangga kanan kiri begitu ya. Betul. Nah, teman-teman tentunya saya selalu bilang bahwa ketika teman-teman belanja bibit durian ke Republik Bibit, itu sama saja teman-teman sedang turut serta membantu perekonomian teman-teman pengrajin bibit. Dan sekarang saya mesti sampaikan bahwa ketika bibitnya ramai, planter bagnya ramai, juga teman-teman turut serta membantu perekonomian di lingkungannya Mas Amin. Betul. Kayak gitu. Betul. Nah, jadi kalau planter bag itu selain memang kami sebagai pengrajin penjual bibit itu membutuhkan, Mas Amin juga melayanin pengiriman luar kota ya Mas? Siap. Melayani pengiriman ke luar kota, kemudian bukan hanya untuk penjual bibit saja, tetapi juga melayani untuk teman-teman yang tetap pengen punya tanaman di komplek perumahan. Betul. Yang mungkin ada tuh yang namanya apa tuh Mas, yang di tembok Mas? Well plan Ya, wall plan gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Bahasanya kalau salah ya mohon dimaklumi teman-teman, karena kami hanya petani lah gitu teman-teman ya. Untuk selanjutnya Mas, kalau spesifikasi dari planter bag jenengan ini kayak gimana tuh Mas, kalau mau dijelaskan itu Mas? Ukuran dari ukuran 15 kali 15. 15 kali 15 itu berarti berapa liter Mas? Itu kurang lebih sekitar 1 liter kalau untuk 15 1 liter ya? Berarti yang kecil itu ya? Paling kecil. Itu kecil. jarang dipakai. Jarang dipakai ya? Yang sering dipakai itu ukuran 25 kali 25. 25 kali 25 berarti? Itu 12 liter. 12 liter. Oke, sampai ukuran 300 liter pun ada.
Jadi bisa custom juga Mas? Bisa. Bisa custom. Jadi sesuai permintaan, sesuai sesuai request ya? kebutuhan, requestan, luar monggo. biasa. Ya teman-teman, itu tadi obrolan kita dengan ya ini baru sebentar ya, nanti kita cobakan lebih dalam lagi. Kalau untuk ukuran planter bag itu memang biasanya kami para penjual bibit itu mulai dari yang ukuran 35 untuk bibit 35, durian atau juga 40 liter Mas ya. Betul. Karena kalau yang lebih kecil dari itu terlalu kecil untuk media pohon durian itu kurang maksimal, jadi kurang baik. Maka kita biasanya yang paling kecil untuk bibit durian itu ukurannya itu yang 40 liter. Betul. Walaupun juga Mas Amin ini menyediakan berbagai macam ukuran Mas ya. Dan juga bisa custom. Custom yang dimaksud itu adalah ukuran. Barangkali teman-teman mau tabu lampot Mas ya. Ya. Kalau tabu lampot itu kalau kita pakai pot yang plastik, yang atom itu ya, itu kan rawan pecah. Betul. Rawan pecah. Sementara Gampang kalau pecah. planter bag ini karena dia bahannya elastis, fleksibel, kita bisa tenteng, itu lebih awet Mas ya. Keawetannya lebih Iya. lama lah. Kalau di cuaca yang ekstrim Mas, kayak di tempat saya gini di Cilacap begini, untuk planter bag sampan biasa berani garansi berapa tahun Mas? Tidak busuk Mas? Garansi 9 tahun masih berani. 9 tahun Berani. masih aman ya? Masih aman. Itu dia teman-teman. Selama nggak terkena benda tajam ya. Yang penting jangan dibacok ya. Jangan dibacok yang penting. Dia kebal ini, kebal sinar matahari dan hujan, tetapi tidak kebal bacok Mas ya. Iya betul. Iya, jadi itu teman-teman kekuatan planter bag dari Mas Amin. Kalau nama produksinya apa nih Mas? Nggak ada ya, nggak ada namanya. Nggak ada. Nggak ada namanya ya. Home industri lah. Home industri pokoknya. teman-teman. Home industri Jadi planter bag itu aja. tapi kalau dari segi kualitas, ya tentunya saya sudah beberapa kali datang ataupun juga belanja planter bag itu ke berbagai macam supplier, tetapi alhamdulillah untuk Mas Amin ini saya sudah beberapa kali order, alhamdulillah hasilnya itu memang bagus. Bukan karena beliau sedang di sini, tapi memang saya mesti fair play teman-teman, saya betul. mesti fair. Kalau dia jelek saya bilang jelek, kalau bagus saya bilang bagus. Karena kadang-kadang saya juga terima orderan planter bag doang, nggak ada pohonnya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita juga layani teman-teman. Untuk harganya Mas, untuk harganya kalau yang ukuran 35 saja, yang ukuran 35 berarti dia 40 liter ya? 35 ya 32 liter sebenarnya. Isinya 30 liter ya? Berarti 32 yang ukuran liter. paling kecil itu ya? Iya. Untuk pohon durian Untuk maksudnya? pohon durian. Ya, itu 32 hitungnya liter. per piece atau per kode Mas ya? Per piece bisa, per kode pun lebih 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 murah murah lah. lagi ya teman-teman. Untuk harganya itu kalau nggak salah, karena saya nggak bawa catatannya, mungkin kisaran di angka 110-an mungkin Mas ya? mungkin 110 mulai dari ukuran yang kecil itu satu kode berarti isi 20 piece ya Mas ya? 20 iya 20 piece. Nah Mas Amin juga melayani pembelian luar pulau, luar kota, siap kirim-kirim via paket, via apapun nih Mas ya? Iya. Dekat COD pun bisa. COD bisa kalau dekat, kalau memungkinkan bisa COD, tapi kalau yang jarak jauh nanti teman-teman boleh pesan ke nomor saya, nanti saya sampaikan ke Mas Amin. Untuk kualitasnya teman-teman tidak usah diragukan lagi, karena saya juga sudah langganan dan saya rekomendasikan ke teman-teman pembibitan yang lain juga gitu, karena memang potensi planter bag ini saya kira cukup besar Mas pangsa pasarnya, mengingat pembeli-pembeli saya tuh, pelanggan-pelanggan saya yang di luar pulau kayak di Kalimantan, di Sulawesi begitu, mereka memang maunya yang planter bag. Iya. Karena memang dari segi ketahanan pohon dan kesehatan ketika di perjalanan itu dia lebih oke Mas. Iya. Betul. Kan saya sudah sering bilang ke sampean, ayo semangat lagi bikinnya, stoknya diperbanyak lagi, biar nanti teman-teman yang mau order tuh bisa langsung kirim, kan ada cerita lagi sampean tunggu produksi dulu kan gitu kan. Kayak gitu teman-teman. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika teman-teman belanja bibit durian maupun planter bag ke kami, itu sama saja teman-teman sedang membangkitkan lagi atau turut serta membantu perekonomian warga masyarakat, baik di pembibitan maupun di home industry planter bag. Untuk sampel planter bagnya teman-teman, kebetulan kita hari ini dianterin atau dikirimin planter bag ya, karena kami tadi request yang custom juga, yang ukurannya berapa liter? 60-80. 60-80, kalau literannya berarti sekitar berapa tuh? Literannya ya sekitar 750 lah. 750 liter. Oh. Teman-teman bisa Itu bayangin lumayan bisa bayangin besar nggak? itu.
medianya Iya. pun, aduh. Ini mulai dari yang kecil, ini yang 35 atau tadi 35 liter Mas ya, lebih kurangnya. Kemudian ini bisa request. Selanjutnya yang ini juga sama. Sama. Kemudian yang ini teman-teman. Ini Ya, yang saya yang request. Ini saya mau kasih isi pohon yang jumbo. Yang besar nanti saya akan coba bikin tabu lampot. Mudah-mudahan nanti dia bisa berbuah di sini. Tadi ini Mas Amin sudah jelaskan untuk spesifikasinya, diameternya berapa Mas tadi Mas? Diameter kalau yang ini tinggi 60, Tinggi 60 cm. lebar 80. Lebarnya 80. Lebarnya 80. Bukan diameter ya, Ya, lebar. lebar. So, Berarti soalnya kalau kita tarik begitu, mungkin sekitar berapa tuh diameternya tuh berarti? diameter ya kurang lebih Ada 70 cm. kurang lebih 70 segitu, 70 cm sekitar 70 sentian. Itu seukuran water torrent yang 750 liter ya. Iya. Oranye itu kan? Yang penguin itu. Tuh, betul. Itu sebesar itu. Kurang Nah, lebih itu segitu. saya mau kasih tanam yang besar di tabu lampot sekaligus juga untuk eksperimen teman-teman. Karena kan beberapa juga kawan-kawan ada yang sempat nanya, "Mas, kalau di planter bag itu bisa buah nggak sih?" kan gitu Mas. Nah, dari situ kita coba melihat ada peluang, makanya saya order yang besar kayak gini. Ketika nanti memang ada peminatnya, iya, sebagai penjual, sebagai pedagang, saya mesti lihat peluang itu Mas, gitu Betul. Mas. Gitu. Jadi kita mesti benar-benar kreatif lah seperti Mas Amin ini yang sangat menginspirasi teman-teman. Mungkin sebelum bikin planter bag kita jadi mana Mas Amin Mas? Wah, udah lama di Udah kemana-mana ya? Depok sih. Sempat di Depok juga. Sempat di Depok. Tapi kita nggak mau pas masa lalu, nanti Sampan inget nggak usah lah. Saya mau gini Mas, sebagai penjual online Mas Sampan tentunya sudah mengalami yang namanya pahit dan manis Wah, berjualan Mas. banyak sekali. Iya kan? kalau itu. Ya mungkin kalau cerita-cerita yang kemarin yang nggak masuk ke video ini teman-teman, Mas Amin sempat cerita pernah kena tipu, barang sampai hari ini nggak dibayar dan seterusnya teman-teman. Mungkin boleh nggak Mas kasih cerita sedikit Mas tentang yang Sampan alami terkait dengan berjualan online itu, suka dukanya Mas? Ya, suka dukanya ya yang jelas saran saya. Siap. Maksudnya kalau misalkan mau saling percaya aja lah. Saling kayak gitu. percaya. Sesama penjual. Oke. Ya itu misalnya bibit atau tabu lampot apapun lah. Ya. Yang penting amanah gitu aja lah. Yang penting amanah Mas ya. Saling percaya, bisa dipegang omongannya. Itu aja sih. Tapi gini Mas, mungkin saya akan tambahin sedikit terkait dengan apa yang kemudian Sampan sampaikan tadi, dengan Sampan sampaikan bahwa saling percaya, omongan bisa dipegang segala macam. Kita sama-sama tahu bahwa omongan tuh nggak bisa dipegang, ya kan? Ini real teman-teman, ini nyata, ini fakta bahwa omongan tuh nggak bisa dipegang. Contoh saya ngomong, halo, kan nggak bisa dipegang. Saya akan jelaskan. Jadi gini teman-teman, psikologis orang mau menjual atau mau membeli itu biasanya meyakinkan dia punya pedagang maupun pedagang meyakinkan ke pembeli. Betul. Jadi kebanyakan apapun caranya akan dilakukan hanya demi meyakinkan si calon lawan bicara kita kan. Itu satu. Yang kedua teman-teman, potensi menipu itu bukan hanya datang dari kita penjual, ya. Betul. Ini kita mesti jelaskan di sini teman-teman. Kita mesti terangkan di sini. Jadi potensi menipu atau potensi penipuan itu tidak hanya datang dari kita sebagai penjual, tetapi juga sebagai pembeli. Betul. Jadi dalam hal ini status kita sama. Yang beli pun butuh kita punya barang, kita pun butuh dia punya duit. Iya. Jadi statusnya sama. Kesalahan kita atau kekurangan kita sebagai penjual Mas, terkadang ketika datang pembeli dengan segala macam latar belakangnya ataupun backgroundnya begitu ya, yang katanya, "Mas, saya punya lahan masih luas." Ya kan, saya mau coba dulu Sampan punya barang. Kalau oke baru nanti saya lanjut. Itu model-model begitu sudah banyak. Nah, udah. Ya kan, udah banyak. Ujung-ujungnya apa nanti? Kau kirim dulu lah itu punya barang. Nah, setelah sampai baru ku bayar. Ada yang hangus, ya kan? Ada yang tak terbayar, ada pula yang oke. Jadi nggak semuanya negatif juga teman-teman. Artinya dalam hal ini saya mau tekankan bahwa itu tadi potensi penipu bukan hanya datang dari kita sebagai penjual, tetapi juga bisa datang dari customer. Calon customer ya, calon pembeli lah gitu Mas, calon buyer lah gitu teman-teman. Jadi
harapan saya kepada teman-teman pedagang online, baik planter bag maupun bibit, Betul. sekali lagi tetap hati-hati, jaga apa namanya tuh, ya kalau sudah dapat pembeli yang bagus, pelanggan yang bagus ya dijaga. Betul. Kemudian tadi jangan pernah terlalu tergiur dengan rayuan manis ataupun juga angin surga dari apa namanya tuh calon customer Mas. Karena ini tentunya kenapa kemudian saya bisa sampaikan, saya bisa ngomong seperti ini. Sekali lagi ini berdasarkan dari pengalaman Mas. Kapan hari sudah hampir 2 tahun Mas. Saya ada punya transaksi nominalnya bagi saya sebagai petani itu lumayan besar. Ya, lumayan besar. Kemudian ya seperti itu tadi, masalah saya masih banyak bla 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 segala macam. Ketika datang hari penagihan, janjinya itu kalau kata orang kita bilang tuh tarsok-tarsokan. Ya, tarsok-tarsoknya tuh kalau ditanya tuh sampai hari, Mas, nanti hari Senin saya bayar. Hari Senin sampai tahun 2050 pun masih ada hari Senin. Iya. Nah, itulah teman-teman. Jadi udah bukan 1-2 orang teman-teman. Kalau tidak salah yang saya ingat itu ada 4 orang pembeli saya tuh. Ya, pembeli saya. Mungkin kalau saat ini pohonnya udah mau berbuah Mas, pohonnya udah mau berbuah belum dibayar, kayak gitu kan gini Mas, yang kasihan kan bukan hanya saya sebagai penjual, tapi juga bagaimana kemudian nasib teman-teman kita di belakang. Iya, betul itu. Ya, akhirnya kadang-kadang terjadi yang namanya selisih paham ataupun salah paham antara saya dan petani. Dikira kita punya barang sudah dibayar, ternyata belum. Itu yang kemudian saya sangat sayangkan. Maka saya mesti kasih pesan sama teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat, bahwa tetap hati-hati dengan rayuan-rayuan maut, dengan rayuan-rayuan apa namanya itu angin surga dari calon customer. Tidak semua begitu teman-teman. Ada tidak juga semua. Tidak semua. Maka saya bilang ini jangan salah paham, jangan dipotong-potong videonya teman-teman. Lalu saya mesti apresiasi juga terhadap konsumen, mungkin sampai juga pernah ngalamin Mas, barang belum dikirim, uang sudah ditransfer sepenuhnya. Banyak kan? Yang kayak gitu. Itu tadi teman-teman. Maka saya bilang kalau yang bagus saya mesti apresiasi, kalau yang nggak bagus juga saya mesti kasih koreksi. Tapi dalam hal di sini saya tidak mau sebutkan namanya. Nah, mudah-mudahan harapan saya dengan menonton video ini orang tersebut bisa terketuk hatinya Mas, ya, bisa terketuk hatinya sehingga ya kami sebenarnya gini Mas, kami nggak mau nggak memaksa untuk dibayar lunas dalam satu kali pembayaran, tetapi minimum dia ada punya itikat baik. Betul. Ya, dia harus ada itikat baik minimal. Kalau seandainya tagihannya 30 juta, ya kan, ya bayarlah sebulan kasih masuk 1 juta atau 2 juta kek. Artinya kan dia memang ada niatan. Iya, ada niat baik untuk kemudian menyicil begitu. Betul. Kan gitu. Lah ini kok dari tadi malah saya yang curhat. Sampai gimana kasusnya, ada nggak yang model begitu Mas ya? Banyak Mas ya. Waduh, cuman nggak perlu lah. Tapi ada Mas ya, kurang lebihnya sama kayak gitu juga Mas. Sama. Ya, jadi sama penjual online ya mungkin begitu ya. Kasusnya mungkin sama lah kayak gitu. Mungkin ini sedikit koreksi juga buat teman-teman yang biasanya itu suka bukan lantang ya, tapi mungkin itu memang bentuk apa, model promosi mereka ya. Iya. COD, ya, kalau barangnya belum sampai nggak usah bayar gitu. Gitu banyak kalau kayak gitu. Nah itu tentunya monggo sampan mau kasih promosi model seperti apa, itu hak sampean. Betul. Itu hak mereka. Iya. Tapi kami punya cara sendiri Mas, kan gitu. Jadi kalau seandainya yang mau bertahan dengan cara seperti itu silahkan. Tapi kalau sudah sampai barangnya jujur nggak dibayar, jangan curhat. Ya, betul itu. Ya, kayaknya saya ada pengalaman perkara itu Mas ya. Udah. Ya. Jadi saya kadang lucu sama kawan-kawan. Ya kami nggak inilah, maksudnya bebas saja mau promosi model seperti apa. Itu haknya, dan juga itu mungkin metode mereka kan. Iya, masing-masing lah. Masing-masing punya cara kan gitu kan. Ya. Kalau peribahasa zaman dulu bilang lain ladang lain belalang kan. Betul. Lain lahan lain belalang ya kan gitu. Nah, tapi saya mau kasih sedikit apa namanya tuh kayak semacam apa ya, yang artinya begini teman-teman. Ketika teman-teman bilang bahwa barang sampai baru bayar. Ya kalau di Jakarta 1 malam masih sampai Mas, masih bisa tempuh dalam perjalanan 6 jam kan. Tapi kalau sudah Sulawesi, kalau sudah Medan, kalau sudah Kalimantan, biasanya kalau sudah sampai di lokasi, wah ini barangnya nggak sesuai dengan spek.
Itu. Kalau pohon, wah ini barangnya kering. Yang terjadi di sana itu gini, berhubung ini barangnya kering, saya nggak mau terima. Lah kita belum ada DP, belum ada pembayaran, ongkos supir ikut siapa? Kan rugi Mas. Ya, tapi agak mending ketika kita sudah ada punya transaksi, biar cuma tanda jadi. Artinya tanda jadi tersebut itu adalah bentuk pengikat atau pertanda bahwa perjanjian kita ataupun juga kesepakatan itu serius. Jadi kalau hanya ngomong-ngomong doang, itu untuk menggugurkan apa namanya, punya jual beli lah. Iya. Jadi itu. untuk menggugurkan prasangka Mas. Iya. Boleh kalau jarak jauh Mas. Waduh resiko Mas. Kalau jarak jauh itu gini teman-teman. Jarak jauh kalau dari tempat kita, mungkin dari tempat Mas Amin dan tempat saya itu kalau pengiriman ke Kalimantan itu ongkos kirim nggak akan jauh beda Mas. Nggak jauh beda. Sama itu tarifnya kan sama. Sama ya. Karena kadang harga barang dan harga ongkos kirim itu hampir setimpal, hampir seimbang. Hampir seimbang. Nah itu kalau nggak ada DP kan kita mesti tombok kita punya uang untuk bayar ongkos kirimnya kan, kayak gitu teman-teman. Ya jadi kayak gitulah teman-teman. Jadi ya marilah kita pelan-pelan mulain memperbaiki. Ya mungkin mulai dari saya dan Mas Amin, mungkin mudah-mudahan bisa merembet ke teman-teman yang lain juga kan. Betul. Karena biasanya kalau memang dia serius, memang dia serius, minat, bener-bener pasti. Ya, yang ditanyakan itu biasanya spesifikasi, harga. Oke sudah. Iya. Nggak kebanyakan Itu sih. cincong biasanya kan kayak gitu. Jadi teman-teman bukan pesan sih tapi lebih ke sharing lah. Kita mau sharing lah Mas sharing. Berdasarkan pengalaman tentunya. Ini sekali lagi tidak mewakilin siapapun, hanya mewakilin diri kita masing-masing. Ya kayak gitu teman-teman. Terkait dengan suka duka dagangan online Mas ya. Iya. Ya karena kita kalau nggak online ya nggak makan Pedagang Mas. online, iya. Iya. Peribahasanya itu begitu, kalau nggak online ya nggak makan Mas teman-teman. Sekarang kalau kayak saya, kayak Mas Amin ini mungkin padahal kita juga sebenarnya mau kalau kerja-kerja keras kayak di bangunan segala macam juga mau. Tapi mungkin nggak ada yang nyuruh Mas. Nggak ada yang nyuruh. Makanya kita dipaksa untuk untuk apa tuh namanya kreatif. Mencukupi kebutuhan dengan kreatif. Kreatif. Jadi ya dengan berjualan planter bag dengan penjualan bibit itu semua tergantung kita punya pemikiran, kita punya ide kan gitu. Tetapi satu hal yang saya mau apresiasi ke Mas Amin ini, beliau ini walaupun masih muda tapi pemikirannya sangat maju dan juga insya Allah punya pikiran yang baik karena dengan Mas Amin ini membuat planter bag seperti ini, home industry itu juga mempekerjakan tetangga, sanak famili yang ada di lingkungan kanan kiri rumah sampean kan Mas? Betul. Kayak gitu. Untuk saat ini yang jahit di tempat sampean bikin planter bag ada berapa orang Mas? Itu ada 5 orang. 5 orang. 5 orang setiap hari bikin terus produksi. Setiap hari bikin. Luar biasa Mas Amin. Setiap hari. Mudah-mudahan sukses Mas Amin ya. Amin. Luar biasa. Amin. Kapan waktu nanti kalau ada kesempatan, kalau waktunya sampean senggang, saya juga senggang, nanti saya boleh main ke rumah nggak Mas? Siap. Untuk ngeliput sampean bikin planter bag itu ya. Teman-teman kapan waktunya nanti kalau ada kesempatan saya mau datang ke tempatnya Mas Amin untuk mereview home industrinya beliau ini yang membuat planter bag ini teman-teman. Jadi selama sampean dagang ini Mas, planter bag paling jauh kiriman kemana Mas? Paling jauh Papua pernah ke Papua? Tapi lewat paket ya. Paket pasti. Paket. Ya Papua kan? Ya mungkin hampir nyampe pelosok-pelosok lah. Ke seluruh Indonesia. Udah ke Indonesia. Mas kopi nih Mas. Cuman belum keluar Indonesia aja. Soalnya mau kirim ke situ juga ya armadanya juga kan. Iya benar. Tapi ongkirnya ikut siapa kalau misalnya keluar Indonesia. Tapi gitu. kalau kemarin waktu sampean kirim ke Papua pakai apa Mas? Transportasinya Mas? Itu pakai, boleh disebutin? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu kalau nggak salah pakai Indah Cargo. Indah Cargo. Ya, Indah Cargo teman-teman salah satu apa namanya tuh jasa ekspedisi atau penitipan paket yang bagus juga. Saya mesti apresiasi sekalipun saya nggak ada kerjasama dengan dia. Tapi untuk tanaman, ini saya mesti koreksi juga. Untuk tanaman Indah Cargo itu biasanya estimasinya itu memang lama. Sehingga kami nggak mau bermain-main dengan tanaman. Artinya kalau planter bag ini kita mau kirim sebulan nggak sampai pun barang masih nggak masalah, aman, gitu. Hanya paling
keuntungan kita yang tertunda kan. Gitu kan. Barang mati lah Barang mati. maksudnya. Iya. Tapi kalau tanaman, kalau pengiriman lebih dari 10 hari kayak gitu, sekalipun dia bibitnya sudah sangat bagus pun sangat beresiko, Mas. Betul. Apalagi kadang-kadang namanya paket kargo, mereka dituntut untuk muat yang banyak. Iya. Kalau nggak banyak kan nggak nutut, Mas. Apalagi terbilang Indah Kargo, saya kira ongkosnya cukup murah. Cukup murah. Jadi dibanding yang lain dibanding yang lain, kayaknya, ya mudah-mudahan nanti Indah Kargo, murahan yang itu. Indah Kargo terketuk hatinya, ya kan, datang ke Republik Bibit untuk kerjasama ya, mudah-mudahan aja. Buat para manajer-manajer Ya. Indah Kargo. Disimak dong gimana ini, karena banyak juga teman-teman kita yang sudah melakukan paket-paket via Indah Kargo, Mas. Packing kayu segala macam kan kalau Iya. bibit gitu. Tapi kalau yang lebih dari 5 hari memang ukuran bibit polybag itu lebih dari 5 hari agak beresiko kan. Resiko, terlalu Gitu. resiko kalau untuk bibit. Resiko. Kadang-kadang pembeli itu nggak masalah dengan bobot timbangan. Yang penting bibitnya sampai sana tuh aman, hidup gitu kan. Itu. Cuman balik lagi nyampe situ kalau misalnya Angus mau dibayar nggak kan kayak Nah, gitu. itulah gitu. Tapi mending Mas kalau pakai Indah Kargo biasanya ketika kita sudah terima resinya, sudah terima kwitansi pengiriman, itu pihak pembeli biasanya sudah mau transfer ke kita. Nah, itu menandakan bahwa ini benar-benar progres, benar-benar sedang dikirim melalui resi yang ada di Indah Kargo tadi kan. Kalau Indah Kargo mungkin kalau sama kita nggak percaya, tapi kalau sama Indah Kargo kan mungkin percaya kan. Iya, gitu. betul. Artinya biasanya sih kalau pengiriman jarak jauh ketika resi sudah diterima, mereka kan bisa tracking, mereka bisa tahu posisi barang mereka di mana. Betul, Nah, itu bisa biasanya di-tracking. mereka bisa sudah mau transfer biasanya kayak gitu. Tapi itu tadi kalau untuk tanaman saya sementara ini belum pernah sih kalau tanaman, karena kan pengiriman kami biasanya kalau yang pakai jasa paket begitu, ketika saya tanyakan ke kantor Indah Kargo yang dekat di sini, Mas kalau ke sini berapa hari? Kadang-kadang 10 hari, Mas. Itu estimasi 10 hari ya. Kalau kita sudah jiper duluan, Mas. Wah, 10 hari, Mas, kalau pohon durian ya kasihan kan gitu. Karena kalau di tempat kami itu memang medianya kan full, nggak dikurang-kurangin. Betul. Sehingga kita memang jasa pengirimannya paling umum ya biasanya pakai yang darat, pakai Indah Kargo atau kereta api kalau yang dekat gitu. Tetapi kalau tanaman ya sekali lagi agak beresiko, Mas. Resiko. Nah, tadi lanjut ke obrolan sampan Papua, Mas. Berapa hari itu sampai, Mas? Papua itu kalau nggak salah nyampe hampir 3 mingguan lebih. 3 minggu. Hampir Berarti 1 bulan. Berarti itu via kapal laut ya? Itu kapal laut. Kapal laut ke Indah Kargo, kapal laut lanjut sana ya? Iya, lanjut. Itu dulu sampan COD bagaimana? Itu kebetulan resi diterima, orangnya transfer. Oh, itu kayak gitu. Orangnya ya mau lah, mau ngertiin gitu loh. Iya. Jadi itu tadi. Karena estimasi sekian gitu kan. Iya. Jadi orangnya mau ngertiin. Ya tapi Udah, selama nggak apa-apa. kalau kita pakai jasa Indah Kargo memang itu tadi ketika sudah datang resi umumnya si customer ini dia mau bayar. Iya. Karena kan dia bisa tracking nanti udah Bisa. sampai manakah barangnya, Bisa. kayak gitu segala macam gitu. Yang Kayaknya semua ekspedisi ekspedisi sekarang udah bisa di tracking ya. udah bisa di tracking ya, udah bisa. mau CNT kah, mau Iya. Indah Apapun Kargo segala macam gitu. Cuman hanya memang ada beberapa jasa penitipan barang atau pengiriman barang yang kalau tanaman itu mereka nggak mau karena Iya. kena volume kan. Iya betul, volumenya. Ya biasanya kalau pohon durian kan tinggi-tinggi. Iya. Ada yang 2 meter itu kalau kita packing yos makan tempat. makan tempat lah. Biasanya kalau pengiriman pakai jasa ekspedisi begitu, kita umumnya kirim pohon yang kecil-kecil. Kecil-kecil. Nah, biasanya kalau kecil-kecil nanti dibesarkan di planter bag. Nah, makanya saya bilang tadi awal tadi bahwa bibit durian itu nggak akan jauh dari planter bag. Ya, jadi akan selalu seperti ini teman-teman. Ya, mudah-mudahan lantaran planter bag ini kita bisa semakin luas, kita punya kawan, kita punya sahabat, kita punya saudara kan. Betul. Kayak gitu. Jadi Betul. betapa menariknya dunia perdagangan, Mas ya. Saya kira gitu kan. Coba kalau nggak gara-gara pohonan, nggak gara-gara planter bag, apa mungkin sampean bisa ngobrol dengan orang Papua? Secara logika kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Ya walaupun apa namanya tuh takdir yang Tuhan kasih ke kita tuh kadang-kadang nggak bisa dinalar. Betul. Sama kayak kita juga. Saya kira semua pedagang online kalau nggak gara-gara dagangannya nggak mungkin dia bisa keliling dunia, nggak mungkin bisa ngobrol sama orang-orang pelosok. Maksudnya bukan pelosok ya, mohon maaf, tapi lebih ke daerah-daerah yang di luar Pulau Jawa kan, gitu. Nah, mungkin sampai dulu waktu masih sekolah dengar Papua itu ya mungkin hanya sebatas dengar lalu lihat di peta saja kan. Iya. Nah, sekarang
kemarin sampai sudah bisa transaksi dengan orang Papua. Sudah bisa sekarang. Perkara planter bag. Ah, Ya kan gitu. Itu sisi positif daripada dagangan online kayak gitu teman-teman. Wah ini luar biasa nih, udah kayak ya, luar biasa nih Mas Amin, memang mantap lah, luar biasa. Jadi setiap hari ada Mas pengiriman Mas? Alhamdulillah ada. Ada terus ya gitu. Kalau untuk Ada terus. lokalan sini Mas, teman-teman pembibitan yang kerjasama dengan sampean, yang sampean supply planter bagnya banyak juga Mas? Banyak juga. Di Jawa Tengah ya alhamdulillah udah ya, yang dari Magelang, terus Purworejo. Purworejo, Magelang, ya memang di situ bibit durian banyak Ya, juga, alpukat gitu-gitu itu kan? tempatnya pembibitan juga lah. yang Betul, daerah betul, situ. betul. Alhamdulillah ada aja di situ. Iya. Memang teman-teman kalau lihat dari segi penampilan, bibit yang dimasukkan ke planter bag dengan yang di Polybag, polybag Ah, ataupun juga dongkela itu beda banget Mas. tetap beda. Iya, kelihatannya kayak yang lebih gagah, lebih Iya, ganteng gitu kan, lebih jumawa gitu tuh, ya, lebih keren lah gitu teman-teman. Ya memang Lebih mungkin- berkelas. Iya, lebih elegan lah, lebih berkelas Elegan teman-teman, lah. luar biasa. Emang bener nih. Tadinya memang cuman satu masalah itu kalau planter bag terlalu besar, berat Mas. Iya. Itu kita mau ngangkat kalau 100 liter itu mesti 3 orang Mas. 4 Kalau orang lah itu orang aja pakai udah. 100 liter itu. Apalagi ini nanti nih yang besar ini mesti pakai ini nih apa namanya? Forklift. Forklift. Mesti pakai forklift teman-teman. Ini paling nggak bobotnya udah hampir 1 ton soalnya kayak gitu. Makanya wah ini besar banget nanti. Tapi untuk permintaan kayak model custom begini yang ukuran jumbo-jumbo sama nggak ready Mas ya? Tetap harus bikin dulu. Request Nggak ya? ready ya. Karena request. kalau sampai display yang model seperti ini stok Ya, ngeri-ngeri stok. sedap juga ya. Ngeri-ngeri sedap. Tapi yang umum yang istilahnya orang mau beli sekarang bisa dikirim sekarang itu yang ukuran berapa aja tuh Mas? Ya itu tadi paling ukuran 35, 35, 40, 50 lah. Itu udah ukuran standar itu. Ya ukuran standar. Buat pembibitan itu emang standar ya, udah. standar segitu ya. Jadi yang paling banyak diminta Mas ya. Iya, Iya. dari ukuran 30 ke bawah itu ya ada. Cuma itu ya kebanyakan kayak yang perumahan, bukan skala pembibitan Ya, ya. betul. Itu jadi buat ya sekedar hiasan di depan rumah lah Ya. kayak gitu. Kalau Ukuran teman-teman kecil. ada yang mau request terus dikasih nama boleh nggak Mas? boleh, Bisa ya? bisa. Teman-teman kan bisa. ada tuh yang kalau yang di tempat pembibitan apa pedagang-pedagang yang bonafit itu kan ada namanya tuh mereknya yang II Grow gitu kan? Ya kan? Ada, kan? ada, Ya kan? ada. Sama pernah dengar pasti kan? Pernah. Yang pernah. mereknya II Grow gitu kan? Iya kan? Iya, Iya betul. teman. Itu kayak gitu kan. Itu jujur Mas, Mm-mm. yang merek II Grow tadi ya, teman-teman. Itu gini. Sebenarnya kalau saya lihat dari kualitas, ini mohon maaf bukan saya mendiskreditkan barang tersebut, Iya. tapi saya mesti fair Mas. Mm-mm. Untuk beli II Grow tadi dapat 1, untuk beli sampean punya planter bag dapat 2 Mas. Dua-dua. Iya kan? Betul. Itu kan? Dengan kualitas yang sama, Kualitasnya sama, hanya merek yang beda. merek. Karena Beda tadi ada- merek aja. Karena tadi ada II-nya, Iya. ada II Grow-nya. Betul. Itu secara harga teman-teman. Kalau secara harga, secara kualitas, saya kira Sama. sama ya. Kualitas Saya mesti sama. bilang begitu karena memang itulah adanya teman-teman. Jadi inilah yang terjadi di Republik ini teman-teman, Betul. di negara ini. Ketika dia sudah punya corong, ketika dia sudah punya nama yang besar, Nama. Mm-mm. sekalipun harganya mahal, orang akan tetap beli. Iya. Tapi beda ceritanya dengan sampai punya barang, mohon izin, mohon maaf, karena sampai belum punya brand, belum punya nama besar yang orang bisa, wih, dielu-elukan, Iya. ya sampai jualnya tetap harga standar. Iya tetap. Tapi kapan hari nanti sampan sudah punya nama besar, sampan mau tolak pinggang begini pun dengan harga yang mahal, insya Allah orang akan tetap nyari. nyari. Karena itu yang terjadi. Iya. Sama dengan bibit. Lagi-lagi karena kan planter bag nggak akan jauh dari bibit. Betul. Ya ini agak sensitif teman-teman, jangan dipotong-potong. Ada salah satu bukan brand ya, tapi lebih ke apa sih? Mungkin penangkaran bibit yang sudah punya nama. Iya. Yang mungkin ada embel-embel kertasnya seperti itu Mas. Iya. Dia jual harganya lumayan mahal. Bukan lumayan mahal, tetapi sangat mahal. Sangat mahal Bisa malah 2 itu. kali lipat dari Bisa. harga bibit yang biasa. Bisa. Gini, ini planter bag. Sampai punya industri ya, sampai yang bikin home industry. Oke? Polos. Ketika datang ke II Grow tadi, ya kan, ditempel lah dia punya II Grow tadi.
Oke, harganya sudah beda. sudah beda. Tapi kan tetap barang sampean. Iya. Itu yang terjadi. Ah, Analoginya seperti itu, teman-teman. Hanya karena kertas ikro Kertas tadi, kecil. ya, kertas kecil, yang mana bibitnya pun sama, gitu kan, kayak gitu teman-teman. Maka sesungguhnya membedakan bibit durian ataupun juga planter bag atau apapun, khususnya nggak bisa disamakan ya, khususnya durian mas, khususnya bibit durian. Kalau teman-teman pengen valid, durian itu pohon durian itu diciptakan jenisnya berbeda-beda. iya. Begitupun dengan ciri-ciri fisiknya, Mas. Ah, ah. Kalau teman-teman mau durian bawor, ya daunnya akan seperti durian bawor. Kalau mau musangking, daunnya pun akan seperti daun musangking. Nggak akan bisa sama. Iya. Ketika daun tadi identifikasi dari fisik sudah terpenuhi, kemudian pengembangan bibitnya metodenya udah sambung pucuk, ya sudah selesai. Itu pun pohon akan insya Allah akan bagus ketika kita rawat dengan baik. Iya. Jadi kadang-kadang yang apa namanya itu, yang memang fanatik dengan tanda tadi, sama jangan ngomongan nanti gitu kan, ya kan, ya itu yang fanatik dengan kertas itu tadi, ya itu yang saya kira mesti diketuk hatinya. Iya, betul. Bukan apa-apa teman-teman, karena yang terjadi di lapangan adalah petani-petani juga, petani kawan-kawan kami petani kecil yang mohon maaf kurang akan pengetahuan tentang media sosial. Iya. Itu biasanya ditarik dengan harga pres, harga murah, bahkan saya mesti kasih bilang begitu. Apalagi kalau sudah punya tanggungan pinjam duit, Ah, ya itu terserah toke lah, Iyalah. terserah distributor ya, gue mau tarik berapa, terserah gua. Orang gua udah nitip duit, kalau nggak mau ditarik sama gua, bayar duit gua kan, gitu kan, itu kan, Betul. kayak gitu kan mas. Betul. Ya, itu yang terjadi teman-teman. Maka memang Republik Bibit ini, insya Allah teman-teman, sekali lagi saya mesti sampaikan bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita juga menjalin kerjasama yang baik dengan petani-petani untuk menyediakan bibit-bibit durian yang insya Allah mantap, valid, dan cepat berbuah mas. Karena memang bibit durian sambung pucuk diciptakan atau dikembangkan untuk supaya cepat berbuah. Betul. Oleh karenanya, ya ini saya mesti sampaikan lagi, saya mesti jaga kalimat saya teman-teman biar tidak terjadi pertumpahan darah. Biar tidak terjadi apa namanya itu kemudian perselisihan paham atau lain-lain mas ya. Saya kira itu pun terjadi di berbagai macam bidang, baik yang home industry maupun yang skala pabrik lah. Itu saya kira sudah sangat wajar teman-teman. Jadi pesannya jangan tergiur dengan apa namanya itu kertas yang hanya sedikit. Iya. Tetapi ketika memang kualitasnya sama dan barangnya valid, ya sudah. Iya. Ya, untuk apa kita beli yang mahal kalau ada yang murah? Betul. Karena kualitasnya sama. Kualitasnya sama. Kecuali kualitasnya beda. Ah. Itu dia teman-teman. Oke. Soalnya itu benar-benar tangan bacok lah aturannya. Itu kalau planter bag. Itu kan kalau planter bag. Kalau bibit durian dibacok ya tetap patah mas gitu ya. Aduh luar biasa nih. Udah berapa menit mas ya? Udah 27. Oh 37. Wah ini udah 37 menit teman-teman. Udah kayak podcastnya Om Deddy. Luar biasa. Oke Mas Amin, barangkali Mas Amin mau lanjut pengiriman ke tambak. Siap. Kita udahin dulu obrolan kita hari ini teman-teman. Mohon maaf apabila ada kalimat kami yang kurang berkenan, tidak bermaksud untuk mendiskreditkan apapun yang sudah kita sampaikan tadi. Kita hanya sharing berdasarkan pengalaman yang kita alami mas ya. Kita alami. Untuk pemesanan planter bag, karena ini di video saya, teman-teman nanti bisa hubungin kontak atau nomor HP yang ada di kolom deskripsi. Insya Allah barangnya juga valid, aman. Dan juga awet. Untuk harganya, untuk obrolan masalah harga nanti teman-teman boleh WA saja. Saya kira itu Mas Amin, terima kasih banyak atas segala macamnya. Sehat-sehat terus dan sukses terus buat Mas Amin, luar biasa. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdurianan duniawi, mantap.